Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Jamal bin Malik dari SDN Ceri 1. Samping kanan saya Risti Desianti Sudirman dari SDN Cibodas 1. samping kiri saya Sri Mulyati dari SMKN Negeri 1 Meja. kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Majalengka, PP Ibu Nini Nurdiana MPD dan hasil Ibu Pi Rusina MPD. Kami di sini akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Risti? Alhamdulillah, Kak Robi sendiri? Alhamdulillah saya juga baik. Ibu, hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Sri, betul? Iya, saya hari ini akan melakukan coaching dengan beliau. Oh, kalau begitu kehadiran saya di sini yaitu untuk mendukung pengembangan kepada ibu coaching Ibu yang akan dilaksanakan hari ini dengan Ibu Sri. Sebelum itu saya menanyakan apakah sudah siap Ibu? Siap. Tapi di sini saya akan menyampaikan dan akan bertanya kepada Ibu tentang coaching ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian atau poin-poin dalam coaching yang Ibu akan laksanakan dengan istri. Yang pertama, apakah sesuai dengan alur berita atau tidak? Alur berita itu yaitu tujuan, identifikasi masalah, realisasi, dan tanggung jawab. Lalu saya akan mengamati juga prinsip-prinsip coaching, yaitu membangun kemitraan, menggali potensi dengan perspektif, lalu memaksimalkan potensi. Kompetensi coaching ini yaitu kehadiran penuh, pertanyaan bobot, dan menanyakan secara aktif. Ketika menanyakan pertanyaan bobot, Ibu harus mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini yaitu resip, praise, dan apresiasi. Yaitu menerima pertanyaan coaching, terus Ibu mengajukan pertanyaan yang terbuka kepada coaching, lalu Ibu merangkum masalah atau pernyataan yang dari coaching, yang selanjutnya Ibu memberi apresiasi kepada coaching. Apakah sudah jelas Ibu? Terima saya. Ya, cukup jelas, Pak Robi. Ya, terima kasih Ibu. Di sini izinkan saya untuk bertanya ya Ibu. Apa boleh tahu tidak? Silakan, Pak Robi. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya ketiga-tiganya, Pak Robi, yaitu dari kehadiran penuh, pendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu dari titik kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, mana yang secara spesifik yang Ibu ingin observasi? Yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif supaya coach saya itu dapat menemukan solusi dari dirinya sendiri. Dengan mendengar aktif juga saya bisa mengajukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh, seperti ya Bu. Seperti apa indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Yang saya inginkan dalam melaksanakan coaching yaitu melaksanakan coaching dengan baik agar si coach itu dapat menemukan solusinya sendiri. Solusinya Bu. Demikian Ibu. Proses ini selanjutnya Ibu akan melaksanakan melakukan coaching dengan istri dan masyarakat, dan setelah coaching nanti kita akan melakukan diskusi kembali ya Bu. Ya, silakan melakukan coaching dengan istri. Terima kasih, Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Sri, apa kabarnya nih? Siang Bu Risti, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kalau sehat. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Ibu. Ada apa nih? Ada yang diobrolin? Ini nih, ada sedikit permasalahan nih Bu Risti. Biasalah di kelas Bu. Iya baik Bu Sri. Kita bisa ngobrol bebas ya Bu. Ya. Saya dengan senang hati akan mendengarkan curhatan Ibu. Ya. Tapi ya mungkin tidak lama-lama.
tidak apa-apa kan Bu? Iya nggak apa-apa, yang penting ada sharing apa istilahnya saya ke Bu Risti gitu, dan sedikit bisa mengurangi beban juga nih. Oke. Nah, selama ngobrol singkat ini, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Ini nih Bu Risti, saya itu kan sekarang ngajar di kelas 11 ya. Ya biasalah siswanya memang kelas 11 itu terkenal lagi aktif-aktifnya gitu kan ya. Permasalahannya adalah ada siswa yang sering terlambat di kelas. Nah ini Bu Risti yang menjadi permasalahan saya itu. Oke, Bu Sri mengobrol dengan saya itu karena ada siswa yang tidak tepat waktu datang ke kelas baik pagi maupun setelah istirahat. Setelah praktikum. Apa tujuan atau harapan Ibu dari obrolan kita kali ini? Ya dari obrolan ini saya berharap gitu kan, nanti kedepannya ada solusi mengenai permasalahan saya, dan siswanya juga istilahnya tidak bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin dan tidak bermasalah lagi itu, dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik tanpa hambatan. Nah itu. Nah, jadi yang ingin Ibu Sri bicarakan adalah tentang permasalahan siswa yang datang tidak tepat waktu dan ingin mencapai ke pembelajaran yang lebih efektif Ya, lagi, itu siswa aktif dan bisa mendisiplinkan diri seperti itu, Bu Sri. Itu dia. Kira-kira bagaimana kondisi pembelajaran di kelas yang seperti itu, Bu? Nah, dengan permasalahan siswa yang sering telat, tentu saja berarti kan kelas jadi tidak kondusif, tidak efektif, ya kan, misalnya pembelajaran agak sedikit terhambat, terus tidak nyaman, dan anak-anak yang datang tepat waktu juga mungkin karena ada temannya yang tidak tepat waktu kan jadi kesal lah Bu lah gitu. Oke. Berarti dengan permasalahan seperti itu ya Bu ya, pasti ada saja faktor-faktornya yang menyebabkan seperti itu. Apa sih faktornya? Nah, faktor-faktor yang menyebabkan siswa datang terlambat ya, berarti ada beberapa faktor ya setelah ditelusuri. Yang pertama itu kalau misalnya pagi gitu kan, dia ternyata tidak bisa bangun pagi. Nah itu dia itu. Terus kedua, ada temennya yang misalnya menunggu jemputan gitu kan dari temannya itu, karena temannya telat jadi mengikuti telat juga gitu kan. Dan ada yang saling menunggu sesama teman. Nah itu dia yang menjadi permasalahannya. Terus kalau misalnya setelah istirahat mungkin di kantinnya penuh dan antri jajanan, apalagi setelah juhur gitu, istirahat juhur itu untuk sholat juhur itu kadang anak, Bu antri lah di musolanya atau antri lah wudhunya. Itu dia. Oke. Dari skala 1 sampai 10 kira-kira posisi Ibu ada di angka berapa? Untuk permasalahan ini berarti ada di 5,5 atau 6 lah, karena banyak ya permasalahan seperti ini yang belum tuntas. Kira-kira mau ditingkatkan ke angka berapa sih? Mungkin ke angka 7 lah, 7 dulu lah. Oke. Kira-kira gagasan apa yang Ibu Sri miliki untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, untuk mengatasi siswa yang datang terlambat ini berarti satu, saya menegur siswanya itu ya secara, kemudian berbicara secara pribadi, secara konseling pribadi itu ya, menegurnya secara pribadi. Kedua, kedua berkomunikasi dengan wali kelas, berkomunikasi dengan orang tua, dan berkoordinasi dengan guru piket, guru BK, dan siswaan. Oke. Dari beberapa gagasan yang Ibu Sri miliki, ini ada kira-kira gagasan mana yang lebih Ibu prioritaskan itu? Ya, yang lebih prioritaskan yang pertama itu adalah menegur siswa dan memberikan bimbingan konseling itu dulu ya, mengingatkan siswa terlebih dahulu itu. Oke. Kapan Ibu akan melaksanakan? Secepatnya sih inginnya ya, agar permasalahannya tidak berlarut larut. Oke. Bagaimana kalau mengatasi dengan cara seperti itu rencananya tidak efektif atau tidak berjalan dengan baik? Kalau misalnya pemanggilan secara individu ini tidak efektif, berarti otomatis saya harus naik ke ide yang kedua, yaitu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BK. Oke, baik Bu Sri. Jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Ya, berarti untuk mengatasi siswa yang sering terlambat ini, berarti saya berupaya untuk selalu mengingatkan siswanya bahwa harus datang tepat waktu, sebenarnya menegur siswanya itu juga. Terus yang kedua berarti kan menjadi teladan, sayanya yang menjadi teladan bagi siswa-siswa gitu kan, karena kalau misalnya kita menegur anaknya, siswanya telat, tapi ternyata kita telat juga kan, pasti anaknya istilahnya jadi bumerang juga kan itu ke anak gitu. Oke.
siapa yang dapat ibu ajak dalam membantu itu? Yang pertama adalah berarti wali kelas, orang tua siswa, guru BK, guru piket, dan semua kesiswaan lah itu. Apa yang dapat ibu sampaikan dari obrolan kita kali ini? Alhamdulillah ya, berarti perbincangan kali ini saya berasa sedikit lega ya Bu Risti. Terus dengan apa istilahnya, dengan perbincangan ini saya mendapatkan solusi juga gitu kan, mengenai siswa yang mengatasi siswa ini. Menarik sekali ya Bu ya, perbincangan kali ini. Semoga apa yang ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Iya. Mudah-mudahan lancar. Mungkin obrolan kita akhiri. Ini topik lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Risti, tadi saya sudah mengamati proses coaching ibu dengan istri. Ini sangat luar biasa sekali Bu, si kecil merasa terjadi ya proporsinya dan dengan solusinya. Nah, saya di sini akan menanyakan bagaimana selama proses coaching tadi perasaan ibu itu seperti apa sih Bu? Perasaan saya tadi saat melakukan coaching dengan industri, saya merasa senang, terus saya berusaha untuk tenang agar apa yang saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepadanya. Betul sekali ya. Terus yang pertanyaan kedua, ini kata pencapaian ibu itu apakah sudah tercapai? Apa Bu? Kalau menurut saya indikator yang saya ingin capai pada saat itu sudah tercapai Robi, dan alhamdulillah saya juga berusaha menerapkan pertanyaan atau memberikan pertanyaan yang berbobot dan menerapkan alur cerita di dalam percakapan coaching tadi. Ya betul sekali ya Bu. Tadi biasa mengamati itu ada banyak juga ya. Tapi izinkan saya melaporkan hasil pengamatan saya Bu. Silakan Robi. Yang pertama tadi dalam hasil susu tadi ibu sudah dengan tahapan lebih baik itu sudah ada yang pertama yang tanggung jawab, terus dia masalah, kemudian aksi dan tanggung jawab sudah ada. Lalu si coach itu pertama kelihatan sekali merasa nyaman, lalu dalam hal itu si coach itu merasa terus terjauh untuk menjadi lebih ibu, dan yang terakhir akhirnya dari uang itu sudah menemukan sebuah solusinya. Jadi menurut saya ya sangat bisa sekali untuk melakukan coaching ini. Suka Robi. Lalu untuk yang selanjutnya, apa lagi sih Bu yang ibu kembangkan untuk kedepannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya ketiga-tiganya terus Robi, dengan kehadiran penuh, dengan aktif ya, seperti itu, agar memberikan pertanyaan berbobot juga, agar apa yang saya lakukan itu dalam coaching lebih baik lagi dengan saya mencoba terus berlatih seperti itu. Yang betul sekali Bu, itu kita memudahkan apa yang ibu kembangkan itu bisa dicapai dengan relatif. Nah, sebenarnya sih Bu, hasil dari saya semoga kita benar ini bisa bermanfaat untuk pendidikan ini. Dan maaf apabila ada kurang biasanya perkataan-perkataannya. Seperti biasanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Robi? Alhamdulillah baik Bu Sri, bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Hari ini Pak Robi akan melakukan coaching dengan Ibu Risti, betul? Ya betul sekali. Ya, baik. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian dengan Pak Robi. Ya, pada coaching ini
kita misalnya saya akan mengamati siswa dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Pak Robi memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Serta jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Robi, yang pertama adalah kompetensi apa yang Pak Robi kembangkan pada proses coaching kali ini? Terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan di coaching ini yaitu pertanyaan berbobot dan menanyakan secara aktif. Ya, baik, tadi kan ada potensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Robi itu adalah mendengarkan aktif, pertanyaan yang berbobot ya. Dari kompetensi ini mana yang ingin lebih spesifik dikembangkan oleh Pak Robi pada saat melakukan observasi? Yang ingin itu Bu tentang mendengarkan secara aktif. Ya, baik. Lalu indikator ketercapaiannya apa yang ingin Pak Robi capai? Yang ingin saya yaitu karena menjadi yang ingin saya capai, si coach itu ketika bersama coachnya dengan saya akan merasa nyaman Ya. pertama, terus dengan itu dia akan merasa tergali dan bisa menemukan solusinya sendiri. Baik, jadi ketercapaian yang Pak Robi ingin capai yaitu merasa nyaman dan menemukan solusi ya Pak Robi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Pak Robi melaksanakan coaching dengan Ibu Risti. Semoga berjalan lancar ya Pak Robi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Robi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar hari ini saya baik, namun ada sedikit pemikiran yang masih mengganjal Sepertinya terus kita ngobrol sesuatu Bu, apa sih yang mau Ibu obrolkan hari ini dengan saya? ada yang ingin obrolkan itu gini Pak Robi, tentang aktivitas saya di sekolah, terutama ya murid-murid saya di sekolah. Apa namanya di sekolah itu apa ya, gimana atau gimana ya itu siswa, padahal saya sudah secara itu sudah mengajar itu secara maksimal, tetapi ada sebagian siswa saya yang masih belum bisa memahami pelajaran atau masih dibilang pasif dalam pembelajaran di kelas, terus dalam pembelajaran berkelompok juga masih terlihat pasif. Oh segitu ya. Nah, sama obrolan kita ini singkat ya Bu. Apa sih yang Ibu ingin capai di obrolan kita ini? Yang ingin saya capai yaitu saya ingin siswa saya menjadi aktif dalam pembelajaran. Ini yang pasti penasaran itu tentang siswa yang tidak aktif, hal yang diinginkan tentang siswa itu bisa aktif ya. Iya. Yang kedua sekarang dari skala 1 sampai 10 posisi Ibu ada di mana sekarang? Posisi saya kalau menurut angka ada di angka 6 sepertinya Pak Robi. Nah, posisi yang ideal diinginkan di posisi untuk tingkatan itu berapa? Saya ingin tingkatkan, kalau untuk sempurna, nilai sempurna itu ke angka 10 itu tidak mungkin ya, paling saya ambil antara angka 8 atau 9 itu cukup bagi saya. Ini apa sih yang Ibu ingin lakukan untuk supaya itu bisa aktif? Yang ingin saya lakukan yaitu mungkin mengajak anak itu berdialog dengan saya, berdiskusi dengan saya, terus saya juga akan menempatkan anak itu dengan anggota kelompoknya yang lebih aktif, supaya anak tersebut ikut atau terbawa aktif, memberikan motivasi terus-terusan, dan juga saya akan berkoordinasi
juga Bu. Mungkin dengan mengajak siswa tersebut berinteraksi di luar ruangan atau dengan warga sekolah yang ada di sekitarnya, supaya dengan interaksi kan mungkin wawasannya menjadi terbuka. Untuk hambatan pasti ada ya Pak Robi, terutama saya dalam menjalin komunikasi dengan orang tua itu kadang sangat sulit, karena orang tua siswa saya itu pekerjaannya itu rata-rata ke kebun, jadi kan setiap saya panggil itu kadang-kadang sedang ada di kebun atau tidak bisa hadir seperti itu. Nah Ibu, apa sih Bu rencana strategi Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk rencana saya ke depannya, selain mengajak ngobrol siswa tersebut secara empat mata, saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua, melakukan pertemuan rutin seperti itu. Berarti rencana Ibu adalah berkomunikasi dengan orang tua yang untuk melakukan pertemuan rutin. Bagus sekali Bu. Nah, kapan sih Bu waktu untuk melakukan hal itu? Kalau dengan siswa mungkin esok atau lusa pun seperti itu Pak Robi. Kalau dengan orang tua mungkin saya akan berkoordinasi dulu minggu depannya. Nah, untuk mencapai tujuan Ibu ini, apakah Ibu membutuhkan bantuan? Tentu Pak Robi, untuk hal itu saya memerlukan bantuan dari kepala sekolah dan rekan sejawat juga. Dari apa yang Ibu rencanakan, apa sih komitmen Ibu? Untuk komitmen saya agar apa yang saya rencanakan berhasil, saya akan melaksanakan apa yang saya komitmenkan secara berkala dan terus menerus atau kontinu lah, seperti itu. Jadi komitmen itu adalah dan siapa sih yang Yang akan membantu saya dan teman-teman ya, kepala sekolah juga sama itu ya rekan atau seluruh warga sekolah. Paling penting itu seluruh warga sekolah. nah Bu, dari obrolan kita yang kita bahas sampai sekarang, apa sih yang Ibu Yang saya dapatkan sekarang, saya bisa menemukan solusi dari apa yang saya anggap menjadi beban pikiran saya Pak Robi. Dengan bantuan Pak Robi menuturkannya, saya bisa menemukan solusi. terima kasih Bu Istri, ya semoga yang akan kita bicarakan suami saya juga bisa semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi. Sama-sama Ibu. Pak Robi, tadi Pak Robi sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Rizky ya. Bagaimana hasil dari proses coachingnya, sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Sri, saya tadi berjalan lancar. Ya, nah setelah melakukan observasi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Robi ya. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Yang saya dapatkan, alhamdulillah Bu, selama dari proses coaching, indikator yang saya terkait itu sudah tercapai
dengan seperti itu coach merasa nyaman, lalu dia terus merasa tergali Ya. tentang permasalahannya, alhamdulillah dia juga bisa menemukan solusinya sendiri. Ya, jadi tadi Pak Robi sudah coachingnya sudah menemukan solusinya ya Pak Robi. Nah, dari proses rangkaian coaching tadi ada beberapa catatan dari saya Pak Robi. Jadi Pak Robi kan tadi sudah menyelesaikan semua alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuannya kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam istilahnya yang dialami oleh coaching. Kemudian Pak Robi sudah mengarahkan coaching untuk mencari aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan gitu. Terus dan juga Pak Robi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Bapak sudah ada present, kehadiran penuh, yaitu mendengarkan secara aktif juga, dan luar biasa atas apa yang istilahnya untuk tahap berikutnya ya Pak Robi. Nah, ada satu lagi pertanyaan ya Pak Robi. Kedepannya kompetensi apa yang ingin Pak Robi kembangkan berdasarkan hasil tadi melakukan coaching? Yang ingin saya kembangkan ya Bu, yaitu kompetensi kehadiran penuh dan bahwa dengan cara saya akan melakukan latihan terus supaya kualitas coaching saya itu semakin meningkat, dan si coach juga itu bisa tergali menemukan solusinya. Baik, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Robi yaitu kehadiran penuh, ya, mendengar secara aktif, dan pertanyaan yang berbobot, sehingga kedepannya proses coachingnya lebih bermakna lagi ya, lebih berjalan lancar lagi. Pak Robi, sekian dari saya, terima kasih banyak, mohon maaf apabila dalam proses observasi ini saya ada kesalahan, mohon dimaafkan yang segala kekurangannya, dan terima kasih banyak pada kesempatan kali ini. Semoga kedepannya berjalan lancar lagi ya Pak Robi. Saya ucapkan terima kasih Bu Sri sudah menghormati saya. Alhamdulillah saya juga pokoknya saya semoga semakin meningkatkan coaching. Ya, amin. Sekian Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah sehat Bu Risti. Alhamdulillah. Dengar-dengar Bu Sri akan melaksanakan coaching? Iya Ibu Risti. Sebelum kita memulai proses coaching ya Bu ya. Di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan mengamati coaching Ibu dengan coachnya. Namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian coaching yang akan Ibu laksanakan. Baik. Nah, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi penilaian saya, dan saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki proses kompetensi coaching, yaitu hadir penuh, menjadi pendengar aktif, dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa ya Bu. Lalu pada saat proses coaching, Ibu juga jangan lupa harus menggunakan pertanyaan berdasarkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu adalah rubrik yang akan menjadi acuan dalam penilaian saya. Ya, Bagaimana? Bisa dipahami? baik.
Sebelum pelaksanaan coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, tentu saja dengan teknik rasa gitu. Oke, dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu telah sebutkan, mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifiknya, Bu? Ya, yang lebih spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya dapat menganalisis dan memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing. Oke, bagus sekali Ibu Sri. Dan pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana indikator yang ingin Ibu tuju dalam percakapan nanti? Ya, indikator yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini yang pertama adalah saya ingin coach mendapatkan solusi atas permasalahannya, dan dengan coach tersebut dapat tahu caranya bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-caranya dan langkah-langkah tersebut. Oke, bagus sekali apa yang Ibu Sri rencanakan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat berjalan dengan lancar. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan Pak Robi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini di Paruh? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu Sri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah juga Pak Robi, kalau Pak Robi sehat nih. Katanya mau ada yang diobrolin. Iya Bu, maaf sekali ya saya mengenai kucing dengan Ibu dan ada suatu permasalahan dalam pembelajaran saya. Iya. Ya berarti ada permasalahan ya Pak Robi. Tapi kayaknya saya cuman waktunya singkat, nggak apa-apa. Apa? Oke. Ini nih, selama obrolan singkat ini apa sih permasalahan yang Pak Robi hadapi kali ini? Yang saya obrolkan ya Bu, karena saya guru PJK, saya melihat anak-anak saya itu kurang semangat atau kurang motivasi ketika mereka melakukan pemanasan. Kenapa? Karena pemanasan itu sangat penting ketika bukan hanya ketika pelajaran, tapi ketika mau olahraga permainan sepak bola atau apapun, pemanasan itu sangat penting. Nah, berarti ada sedikit permasalahan mengenai pemanasan dalam pembelajaran kunci oka ya. Berarti dari obrolan tentang istilahnya tentang permasalahan ini, apa yang ingin dicapai? Yang saya ingin capai yaitu si anak itu lebih sadar dan lebih termotivasi dan lebih semangat lagi ketika sebelum olahraga itu dia melakukan pemanasan. Karena anak itu biasanya kalau mau olahraga itu Bu, langsung pengen main dan bola aja, jadi kalau melakukan pemanasan gitu. Jadi harapannya berarti si anak bisa melakukan pemanasan dengan baik dan benar ya, agar nanti kedepannya itu pada saat olahraga berarti dia tidak mengalami cedera. Nah itu. Oke. Kalau misalnya dengan anak yang tidak melakukan pemanasan, bagaimana pembelajaran Pak Robi? Kalau pembelajaran sih tetap akan berjalan ya, tapi kalau secara aturan olahraga melakukan olahraga itu memang dihindarkan dari pemanasan, karena selain menghindari cedera juga bisa menghangatkan atau menaikkan suhu tubuh. Jadi itu sih intinya. Tapi dalam terus yang mungkin salah satu juga ya pemanasan mungkin anak-anak kurang berminat atau bersemangat karena mungkin hanya itu saja sih. Ya, berarti kedepannya apa yang harus dilakukan Pak Robi? Untuk kedepannya sih saya akan mengubah metodenya, karena mungkin dari sebelum pemanasan itu ketika saya SD sampai sekarang juga mungkin hanya gerakan gitu-gitu aja jadi saya agak bosan ya. Yang saya lakukan adalah mengubah gerakan atau metodenya. Ya, oke. Dari skala 1 sampai 10 permasalahan tentang
pemanasan ini gitu ya, pada saat olahraga Pak Robi ada di mana? Ada di situasi ini. Situasi yang saya alami itu sekarang di angka 5 Bu. Pak Robi ada di angka 5. Lalu situasi yang ideal yang diinginkan Pak Robi itu Saya intinya kalau pemanasan intinya saya ingin menaikkan angka 8. di angka berapa? Lalu kesempatan apa untuk mencapai angka tersebut? Apa yang akan dilakukan Pak Robi? Ya, yang saya lakukan yang pertama saya akan menggunakan metode yang awalnya hanya gerakan statis dan lari, saya lakukan pemanasan melakukan permainan, yang kedua menggunakan musik, yang ketiga dengan cara metode lainnya lagi. Ya, adakah yang lain lagi? Yang lainnya lagi ada sih sebetulnya. Ini mungkin yang ada lainnya karena intinya gini, anak itu senang bermainnya. Jadi saya mengkombinasikan gerakan pemanasan dengan permainan, melakukan permainan tradisional atau permainan yang sehari-hari mereka lakukan. Ya, dari permainan sehari-hari itu ya, kan udah dicoba berarti satu ya. Ada hambatan? Hambatannya ada pasti. Contohnya gini, dalam saya kan contoh yang pertama menggunakan pemanasan permainan. Mungkin saya harus mencari peralatannya atau memodifikasinya kalau memang tidak ada sekolah harus mencari dulu menyiapkan. Kalau tidak ada yang modifikasi. Terus yang kedua, contohnya saya pemanasan menggunakan musik ya. Jadi kebetulan sound di sekolah rusak, mungkin saya harus menggunakan pribadi di rumah. Ya, di hambatannya ada beberapa hambatan dan sudah menemukan solusinya juga ya, berarti dengan membawa tadi apa sound dari rumah ketika memberikan musik ya. Selain itu, apakah rencana untuk mencapai tujuan tersebut ada lagi? Selain itu ada lagi sih yang saya ingin lakukan. Ya intinya saya akan pengembangan diri. Selain yang teman itu kan banyak sekali sih metode apa supaya anak bisa bersemangat untuk pemanasan. Oke, dari rencana tadi ya kan, strategi tadi, apakah sudah mulai dilakukan? Sebetulnya belum, tapi akan saya lakukan setelah besok. Oh, besok berarti akan Pak Robi akan melakukannya Ya. besok gitu kan. Nah, berarti kan untuk istilahnya melakukan rencana tersebut ada diperlukan bantuan ya. Kira-kiranya agar tercapai itu bantuannya apa? Bantuannya yang terutama saya ya Bu, saya itu berdiskusi dulu dengan teman sejawat saya, kedua sama-sama berolahraga, terus yang kedua berkomunikasi dengan kepala sekolah karena tadi hambatan saya kan tidak ada sound, mungkin saya ingin belikan sekolah sound untuk ya tambah saya. Terus yang ketiga saya berdiskusi dengan rekan saya di KKB. Ya, seperti itu, apa istilahnya berkomunikasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah gitu ya. Oke, nih besok itu kan akan mulai mengaplikasikannya ke anak-anak gitu. Nah, ukuran ini strategi ini berhasil atau tidak itu apa saja ukurannya dari rencana tadi? Yang pertama sih strateginya dulu Bu. Pertama saya akan mengisi kan di RPP dulu ya Bu. Malam ini saya mencoba mengisi. Contohnya kan materi yang besok akan dikasih itu tentang lompat jauh. Lompat jauh kan itu dominan menggunakan kaki. Jadi saya akan isikan permainan pengisian permainan itu contohnya permainan balap karung. Kalau misalnya besok rencananya itu tidak berhasil, berarti atau tidak efektif, bagaimana yang lain? Ya kalau tidak berhasil saya akan mencoba menggunakan metode dengan menggunakan pemanasan musik. Oke, baik Pak Robi, menarik sekali ya. Apa komitmen Bapak tentang rencana aksi tersebut? Komitmen saya ya saya akan menyesuaikannya sesuai materi Bu. Tidak semua materi ini sesuai dengan materi yang saya lakukan, jadi saya sesuaikan.
karena tidak akan misalkan dalam semua ini harus permainan semua enggak, jadi kita variasikan metode ini sesuai dengan materi, dan tiap minggunya itu saya akan ubah-ubah agar si anak itu tetap semangat ketika akan melakukan pemanasan menggunakan permainan atau dengan pemanasan dengan musik. Ya, lalu dalam melaksanakan istilahnya komitmen tersebut, menjaga komitmen tersebut, itu siapa saja yang istilahnya bisa membantu Bapak atau yang mengingatkan Bapak dalam menjaga komitmen? Ya, itu ekspresi sama-sama kita begitu nanti mungkin juga untuk hasilnya dilihat ya apakah efektif atau tidaknya. Senang sekali Pak Robi istilahnya berbincang-bincang dengan Pak Robi, apalagi dengan tadi langkah-langkahnya gitu. Tapi mohon maaf, ini kita sudah ada di akhir waktu gitu ya, jadi kita tidak bisa agak lama-lama gitu. Jadi Pak Robi itu berkomitmen untuk tadi itu meningkatkan apa minat anak atau semangat anak dalam pemanasan. Ya, meningkatkan anak apa istilahnya dalam pemanasan gitu kan, dan yang membantunya adalah kepala sekolah gitu ya. Oke, karena kita sudah berada di akhir acara gitu ya, di akhir perbincangan kita, di akhir obrolan kita, bagaimana tadi perasaannya ngobrol dengan saya gitu selama sesi ini? Ya, saya ucapkan terima kasih dulu Ibu. Alhamdulillah setelah melakukan coaching dengan Ibu, saya merasa senang juga ya, karena saya bisa mengeksplor apa yang ada dalam pikiran hati saya, dan saya lebih percaya diri lagi untuk menggunakan metode yang saya akan pakai ketika pembelajaran. Ya, Pak Robi, baik, terima kasih atas kesempatannya. Apabila selama obrolan kita ini ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Terima kasih atas waktunya, semangat untuk gagasannya, untuk idenya, untuk strateginya, semoga berjalan dengan lancar ya Pak Robi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi. Sama-sama Ibu. Satu. Baik Bu Sri, tadi saya sudah melihat percakapan Ibu, dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, gimana perasaan Ibu tadi? Ya, alhamdulillah proses coachingnya tadi berjalan lancar ya, dan alhamdulillah misalnya nyaman juga, tenang gitu pada saat proses coaching, jadi semuanya sudah lancar. Oke, nah Bu Sri, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dan permasalahannya. Baik Bu Sri, nah apa yang tadi Ibu Sri sudah sampaikan, saya sudah mencatat hasil observasi saya bahwa Ibu Sri sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta sesuai dengan prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan Bu Sri juga sudah mampu atau sudah memiliki kompetensi coaching, yaitu dengan hadir penuh, menjadi pendengar aktif, dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Semoga apa yang Ibu Sri dapat kembangkan. Ada satu pertanyaan lagi Bu Sri yang akan saya tanyakan. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching barusan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan atau yang ingin saya dalami, yaitu mendalami alur kita lebih dalam lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Oke, bagus sekali Bu Sri, apa yang Bu Sri rencanakan. Semoga kedepannya proses coaching yang Ibu kerjakan menjadi lancar dan lebih baik lagi dari sekarang. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan ucapkan terima kasih. Ya, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.